Informasi selengkapnya atas vonis yang dijatuhkan hakim terhadap selebritas Nikita Mirzani. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Andika Hadiat. Asri, selamat petang. Asri, atas vonis 4 tahun penjara, apa saja pertimbangan hakim dan apa saja yang meringankan hingga memberatkan sehingga hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Nikita jauh dari tuntutan jaksa 11 tahun? Ya, berdasarkan hal yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sidang putusan Nikita Mirzani, bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap Nikita Mirzani adalah: pertama, Nikita Mirzani dinilai tidak mengakui perbuatannya. Kedua, Nikita Mirzani pernah dihukum. Sementara hal yang meringankan Nikita Mirzani adalah ia memiliki tanggungan keluarga. Dan kalau bicara soal mengapa vonis hakim jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, kalau kita lihat dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, bahwa Nikita Mirzani ini hanya terbukti melakukan tindak pidana pemerasan melalui informasi transaksi elektronik dan berupa ancaman, tapi dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum berupa tindak pidana pencucian uangnya ini tidak terbukti, atau hakim menilai Nikita Mirzani tidak bersalah sama sekali. Tadi dijelaskan juga oleh majelis hakim bahwa unsur-unsur pidana juga telah terpenuhi dalam pasal yang mengacu pada pemerasan melalui informasi transaksi elektronik. Nikita Mirzani disebut telah mendistribusikan, mentransmisi secara elektronik dan melakukan pemerasan dengan mengancam Reza Gladys untuk kemudian akan membongkar rahasianya. Nah, kalau terkait dengan TPPU-nya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tidak menurut penilaian majelis hakim ini tidak terbukti atau Nikita Mirzani tidak bersalah, sehingga vonis yang dijatuhkan jauh lebih rendah, 4 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Kalau yang tuntutan jaksa penuntut umum 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dan juga subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Nah, usai melakukan atau menjalani sidang putusan, Nikita Mirzani juga sempat menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam sidang tersebut. Kemudian juga ia mengaku tidak menyangka bahwa majelis hakim ini akan memberikan vonis yang jauh lebih rendah. Ia menyangka bahwa akan divonis 30 tahun begitu, atau lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian upaya hukum juga akan terus ditempuh oleh Nikita Mirzani yang menyebutkan akan mengajukan banding. Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya punya waktu 7 hari dari diputusnya atau dijatuhkannya vonis terhadap dirinya untuk kemudian mengajukan banding ke pengadilan negeri. Kemudian nanti pengadilan negeri akan meneruskan ke pengadilan tinggi, dan nantinya pengadilan tinggi akan memeriksa sekaligus memutus perkara banding Nikita Mirzani. Demikian, Dipo. Pihak Nikita akan melakukan banding. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Apakah menerima vonis ini? Sejauh ini belum ada informasi ataupun juga pernyataan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang jelas tadi dalam sidang berlangsung secara kondusif, dan juga jaksa penuntut umum belum menyatakan apakah akan banding begitu ataupun juga melakukan upaya hukum lain terhadap putusan atau vonis majelis hakim. Yang jelas kedua belah pihak ini menghargai putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pemerasan melalui informasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Dipo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Hadiat. Selamat bertugas kembali.